Anda wahai muslimah, wahai saudariku yang kami hormati, jangan sampai membuat kewajiban yang nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat itu Anda bengkalikan. Berapa banyak muslimah sibuk mengejar prestasinya, bangga dengan baju dinas kantornya, bangga dengan mobil dinasnya, bangga dengan bertumpuk atau setumpuk pekerjaan kantor yang dia harus kerjakan. Dia harus bangun pagi-pagi, dia harus siap-siap, lalu kemudian dia harus pergi ke tempat kerja, meninggalkan suami, meninggalkan anak-anak, bahkan kadang-kadang suami masih di rumah, masih istirahat. Kemudian dia menganggap lebih penting bekerja daripada mengurus hal yang telah Allah wajibkan. Apa itu? Mengurus suami dan mengurus anak. Itu fitrah. Itu sesuatu yang alami, yang Allah akan minta pertanggungjawabannya. Sifat marah teman-teman sekalian. Nah, marah ini harus dikontrol emosi itu. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW hanya marah kalau pelanggaran agama terjadi. Itu pun marah beliau niatnya karena kebaikan. Tapi sering kali beliau menasihat. Ada pernah sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah wasiatkan saya. Semoga saya hidup bahagia, tentram dunia akhirat. Kata Nabi SAW, la taghdab, jangan kau marah. Apalagi ya Rasulullah, la taghdab, jangan kau marah. Apalagi Rasulullah, la taghdab, jangan kau marah. 3 kali Nabi SAW mengatakan itu. Dan itu disebutkan dalam hadis Bukhari dan juga Ahmad. Juga dalam riwayat Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, la taghdab walakal jannah, jangan kau marah, kau akan dapat surga dengan itu. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Tabarani. Kalau Allah haramkan sesuatu, maka Allah berikan kita kemampuan untuk meninggalkannya. Kalau Allah bebankan kewajiban, Allah juga memberikan kemampuan untuk melaksanakannya. Itu penting untuk digarisbawahi, ya. Jadi jangan selalu bilang syaitannya kuat nih. Nah, itu nggak benar. Syaitannya lemah. Karena Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Syaitan itu lemah. Jadi yang bergejolak dalam jiwa ini yang harus kita kontrol. Iblis pada saat dia tidak mau sujud kepada Adam. Kan kita tahu sekarang pimpinan syaitan iblis. Baik, pada saat itu siapa yang goda iblis? Dirinya sendiri bergejolak. Karena jiwa ini kan cenderung pada kebaikan, cenderung pada keburukan. Tinggal bagaimana kita bertekad dan mengontrolnya. Kita punya tali kekangan untuk memegangnya gitu ya. Betul juga dengan kewajiban, pasti Anda mampu mengerjakannya. Allah berikan Anda potensi untuk itu. Kecuali apabila seseorang sampai pada keadaan benar-benar terpaksa, maka ketika itu beban syariat tersebut gugur darinya. Kata Nabi SAW, yu'jibu rabbuka min syabin laysat lahu sabwah. Sesungguhnya Tuhanmu atau Tuhan kalian kagum kepada anak muda yang tidak mengikuti sabwah. Dan sabwah artinya hawa nafsu yang cenderung pada perbuatan maksiat. Ya. Dia tidak ugal-ugalan, tidak ikutin seks bebas, minuman keras, coba ini, coba itu. Karena umumnya anak muda seperti itu. Tapi Allah kagum justru anak muda yang luar biasa. Mereka justru di masa mudanya hafal Al-Quran, di masa mudanya mereka sholat malam, di masa mudanya mereka bakti sama orang tua. Maka ini juga ada kalimat kagum, yu'jib. Seperti itulah. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Inna Allah yuhibbu min abdin idha amila amalan an yutqinahu. Allah sangat suka seorang hamba yang kalau dia mengerjakan sebuah perbuatan, dia menguasainya. Nabi SAW mencontohkan masalah itu. Beliau kalau mengerjakan satu perbuatan, beliau menyempurnakannya, baru pindah ke pekerjaan yang lainnya. Dan ini adalah ciri seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala mencintai dan menyuruh perbuatan seperti ini. Tetapi teman-teman sekalian, dalam mengerjakan perbuatan tersebut, kita harus ikuti dengan keikhlasan, ketulusan. Sehingga kita hanya mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berharap pujian dari orang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga nikmat ini. Artinya jangan sengaja menjerumuskan diri pada penyakit. Bahkan kita diharamkan dalam Islam teman-teman kalau sengaja menjerumuskan diri kita pada kecelakaan. Kecelakaan apa saja? Misalnya merusak nama baik, kehormatan, ya memfoya-foyakan harta, ya dan seterusnya, termasuk juga merusak kesehatan. Sudah tahu kalau minum khamar atau narkotika atau rokok berbahaya, tetap dia konsumsi. Maka ini berdosa dia. Berdosa dengan ingin merusak jasadnya sendiri sudah dosa. Belum dosa mengkonsumsi barang yang berbahaya itu. Jadi nggak boleh dianggap remeh masalah seperti ini. Karena kesehatan adalah sebuah nikmat. Tentu di sini tidak masuk di dalam bahasan kita kalau seandainya seseorang
sedang menyampaikan argumen masing-masing untuk mencari kebenaran berbeda. Misal, kita sedang membahas sebuah tema. Tema ini memang membutuhkan diskusi. Maka diskusi ini tujuannya misalnya saya mengumpulkan beberapa hujah atau argumentasi. Teman saya juga ngumpulin untuk kita mencari titik temunya. Tapi biasanya ini tidak terjadi perdebatan karena hanya akan menyampaikan ini loh yang saya temukan di kitab ini. Oh ini loh yang saya temukan di sini. Lalu sama-sama mempelajarinya lalu mencari titik temunya. Itu oke. Tetapi teman-teman sekalian dilarang di sini adalah berdebat yang hal yang kosong. Ada orang kadang-kadang berdebat dengan istrinya hanya karena pilih rumah makan yang mana. Ribut di mobil akhirnya nggak jadi makan gara-gara itu. Hah? Apa gunanya? Hah? Terjadi kan? Ada orang mungkin berdebat sama temannya atau ribut hanya karena masalah temannya ingin pergi ke tempat A, dia ingin ke tempat B.